Hai semua, ketemu lagi bersama aku Lia Wulandari. Oke, jadi videonya kita mulai dari sini ya. Nah, ini tiba-tiba aja aku udah berada di warung sayur dekat rumah ya guys. Jadi rencananya hari ini tuh aku mau belanja karena hari ini aku mau masak. Sebenarnya sih setiap hari aku masak, tapi ya nggak ke record aja atau nggak ke video. Lanjut. Nah, ini bukan tiba-tiba aku udah sampai di rumah. Kemudian di sini lanjut aja aku mau ngebongkar ini belanjaan aku di warung sayur tadi. Jadi kalau aku belanja di warung sayur itu tuh aku belanjanya itu untuk stok 2 sampai 3 hari kayak gitu ya guys ya, karena aku tuh mager banget kalau harus ke warung sayur setiap hari ya, begitulah ya guys ya. Padahal warung sayurnya itu tuh nggak jauh-jauh amat dari rumah aku. Oke, di sini aku udah ngebongkarin belanjaan aku. Jadi tadi tuh aku ada beli kol, beli tahu, ada labu siam juga. Kemudian di situ juga ada favorit aku telur asin. Nah, ini dia aku juga ada beli nangka muda kayak gitu ya guys. Pokoknya di sini tuh aku belinya untuk stok 2 sampai 3 hari kayak gitu. Aku juga ada beli ikan. Ini aku beli ikan tongkol. Oh ya, tadi aku juga ada beli udang ya guys. Sebelum mulai memasaknya, jadi di sini aku mau masak nasi dulu. Ini aku masak nasinya buat anak aku karena aku tuh udah nggak makan nasi lagi. Takutnya kalau masak nasinya itu belakangan, aku tuh kadang-kadang suka lupa kayak gitu ya. Terus, nah ini dia aku udah selesai masak nasinya. Kemudian di sini nangka muda yang tadi itu udah aku cincang-cincang kasar kayak gini ya guys. Jadi rencananya nangka ini tuh mau aku oseng-oseng atau aku tumis pedas kayak gitu karena anak-anak aku tuh suka banget dibandingkan dengan di santan. Jadi anak-anak aku tuh nggak suka kalau nangka muda itu dimasak santan kayak gitu ya guys ya. Nah, ini dia aku juga udah nyuciin udang. Jadi udangnya ini tuh mau aku sambal aja. Kemudian di sini aku lanjut mau ngeblender ini persiapan buat aku nyambal udang. Oke, singkat cerita, jadi di sini aku udah goreng udangnya. Jadi udang itu sebelum disambal wajib banget digoreng dulu ya guys, karena aku nggak suka kalau udangnya itu dicemplungin aja. Jadi udangnya itu harus garing-garing kayak gitu. Kemudian di kompor sebelah ini aku juga udah numis ini nangka muda yang aku cincang-cincang tadi ya guys. Tadi aku udah numis perbumbuannya. Nah, di sini aku udah cemplungin juga si nangka mudanya. Jangan lupa juga ditambahin sedikit air. Kemudian di sini kita tutup biar si nangkanya itu empuk. Oke, lanjut. Nah, bukan tiba-tiba juga ini udangnya udah disambal aja ya guys ya. Tadi pas aku masukin percabeannya itu tuh nggak kerikot. Kemudian di sini aku juga udah kasih perbumbuan seperti biasa lah ya guys ya. Kalau soal nyambal udang kalian pasti udah pinter semua lah ya guys ya. Untuk sambal perbumbuannya itu ya cukup dengan garam, gula, penyedap rasa, pokoknya sesuai dengan selera kalian masing-masing guys. Nah, singkat cerita ini ecek-eceknya sambal udang aku tuh udah mateng. Kemudian di sini lanjut aku mau angkat. Oke, singkat cerita, jadi di sini aku tuh udah selesai masak ya guys. Nah, dia hasil masakan aku hari ini tuh ada tumis nangka muda ditumis kering kayak gitu, ada sambal udang, dan di situ juga ada telur asin. Ya, di sini ada nggak yang suka banget sama telur asin kayak aku ya guys. Jadi aku tuh kalau lihat ada telur asin di warung sayur itu langsung aku beli. Nggak tahu kenapa aku sesuka itu sama yang namanya telur asin. Tapi kali ini tuh telur asinnya itu agak kurang bagus ya guys. Jadi dia tuh belum mateng banget. Ibaratnya itu belum tua atau belum masir banget kayak gitu ya guys. Jadi dia tuh masih kayak kuningnya itu masih pucat, jadi belum terlalu merah kayak gitu. Pokoknya menurut aku ini telur asinnya kurang enak. Kalau yang enak itu dia udah kayak keluar minyak-minyak kayak gitu ya guys. Udah lah ya guys ya, nggak usah bahas telur asin lagi. Di sini aku juga udah lapar. Kalau begitu jangan tunggu lama-lama, mari kita mulai makan.